Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di vlog saya di Indoloso Wibowo. Oke, hari ini Sabtu tanggal 29 Januari pada jam 13.50 kami keluarga Ardi akan melakukan perjalanan ke Madiun. Jadi ke kota Madiun, salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Nah, tujuan kami melakukan perjalanan di sana adalah untuk ada acara keluarga ya di sana. Jadi hari Sabtu ini kita akan berangkat dan mari kita simak secara bersama-sama perjalanan menuju ke sana. Oke teman-teman, jadi ini kita mulai perjalanan dari Krian, dari rumah kami. Nah, ini adalah daerah Papan Bypass ya. Kita baru saja putar balik dan kita akan mulai melakukan perjalanan. Untuk siang hari ini suasananya cerah dan lajur dan juga kendaraan juga tidak terlalu padat ya. Meskipun ini hari Sabtu, biasanya kalau Sabtu banyak orang yang mudik atau melakukan perjalanan jauh ke luar kota. Jadi untuk pertama kita akan mengisi e-tol terlebih dahulu di salah satu toko Indomaret. Nah, ini jika sebelah kiri, jika teman-teman lihat, ini merupakan pabrik Papan Bypass, pabrik yang terkenal di daerah kami atau di Indonesia yang memproduksi makanan hewan ya. Nah, ini kita akan melakukan pengisian e-tol terlebih dahulu. Kita akan mencari Indomaret terdekat yang ada di sebelah sini ya. Nah, ini depan ada Indomaret, kita akan berhenti terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengisi e-tol. Nah, karena di sana juga rencananya kami akan ziarah makam, makanya kita saat ini akan membeli bunga untuk ziarah. Jadi di sini kita belinya di Krian, di pusatnya kota Krian. Nah, di sini ada penjual bunga untuk ziarah makam. Nah, di sini kami membeli bunga mawar. Tadi itu ada bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, bunga kenongo, dan juga daun pandan. Ini merupakan bunga pokok yang biasa kami gunakan pada saat kami akan melakukan ziarah ke makam. Di sini murah-murah teman-teman, dan juga bunganya itu fresh semuanya. Jadi bisa kita lihat bersama, di situ bunganya masih seger-seger ya. Di sini harga per bungkusnya itu murah meriah. Dengan uang 5.000 kita sudah bisa mendapatkan 5 jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita rencananya membeli 5 bungkus bunga. Jadi totalnya hanya 25.000 saja. Lihat, satu bungkusnya sebesar itu teman-teman. Nah, di sini cukup murah meriah. Kami memang biasanya beli di sini. Nah, ini ibu saya sedang memilih bunga yang akan digunakan untuk ziarah makam. Nah, ini kota Krian teman-teman. Di sini itu pusatnya kota Krian, ada sentra penjual handphone, kemudian penjual elektronik dan lain sebagainya. Penjualnya juga ramah, murah senyum, dan juga kalau ngasih bunganya itu enggak setengah-setengah, banyak gitu, satu tangan full gitu ya. Nah, ini penjualnya sedang membungkuskan bunga untuk kami. Teman-teman, ini sudah dibungkus. Nah, bisa membayar. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman. Silahkan disimak untuk video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kurang lebih melakukan perjalanan 30 menit dari Krian, atau tidak sampai 30 menit, 20 menit lah dari kota Krian. Nah, ini kita sudah masuk kota Mojokerto untuk kemudian masuk ke dalam
ruas tol Mojokerto Madiun. Nah, tol ini merupakan sebelumnya tol Sumo, sebetulnya tol Surabaya Mojokerto. Jadi akses baru ya, tahun 2017 diresmikan oleh Presiden Jokowi. Awalnya dari rutenya Surabaya Mojokerto, diawali dari gerbang tol Warugunung kilometer 741 dengan panjang sekitar 36,27 km. Jadi dari Surabaya ke kota Mojokerto hanya cukup ditempuh selama 30 menit. Untuk tarif tolnya sendiri, sebagai informasi, dari Surabaya ke Mojokerto kurang lebih 38.000. Nah, setelah itu terdapat pengembangan, teman-teman. Jadi tol Surabaya Mojokerto ini juga bisa diteruskan dari tol Mojokerto ke tol Kertosono. Nah, ini kita akan memakai ruas tol tersebut. Jadi dari kota Mojokerto, kota Madiun bisa ditempuh dengan menggunakan tol. Nah, untuk jalan, nah ini kita akan memasuki gerbang tol pertama di ruas tol Mojokerto. Ini cukup lengang ya, lalu lintasnya masih sepi sekali untuk kendaraan yang lewat di sini. Meskipun ini cuacanya cerah dan siang hari. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di gerbang tol Penompo. Ini merupakan tol di wilayah Mojokerto Barat, di wilayah Gedek ya. Nah, ini kita akan masuki tol. Kita akan tapping e-tol terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah mulai masuk tolnya, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Jadi ini kita masuk tol ini pada jam 14.35 ya, teman-teman. Kita mulai start. Nanti kita sampai di kota Madiun jam berapa akan kita beritahu lagi. Jadi kita mengambil sisi lajur yang paling kiri ke arah Mojokerto Kota atau Jombang ya. Nah, setelah 30 menit perjalanan, teman-teman, kita sudah sampai di kota Jombang. Sangat cepat sekali ya. Jadi tepatnya kita sekarang berada di Jombang, Bandar Kedung Mulyo. Jika kita menggunakan akses bawah atau jalan umum, itu mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam setengah itu kita baru sampai di Jombang. Tapi ini lebih cepat ya karena menggunakan tol seperti itu. Nah, setelah setengah jam kemudian atau 30 menit kemudian, atau kita total dari Mojokerto, setelah 1 jam ini kita sudah sampai di Madiun, tol Pajaran ya. Nah, ini kita sedang beristirahat di rest area untuk sekedar membeli camilan atau minuman dan untuk buang air kecil ya, teman-teman, karena lumayan kalau meskipun waktunya singkat 1 jam, tapi kita melakukan perjalanan yang memang rutenya lumayan panjang. Jadi rest area itu diperlukan agar kita, utamanya untuk yang sedang berkendara ya atau sedang menyetir mobil, itu kita itu bisa lebih fokus lagi, lebih rileks, jadi nggak ngantuk dan juga nggak terlalu capek seperti itu. Nah, untuk rest area di sini lumayan padat ya teman-teman, karena ini merupakan rest area pertama setelah kita masuki gerbang tol Mojokerto. Nah, di sini banyak pengunjung yang parkir untuk beristirahat di rest area. Nah, kita akan mencari parkir terlebih dahulu, teman-teman, untuk kemudian kita membeli sesuatu atau sekedar beristirahat dan juga buang air kecil seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan sedikit menjelajahi ya salah satu fasilitas yang ada di rest area perhutani di daerah Pajaran, namanya rest area perhutani Saradan kilometer 627A. Di sini saya dan adik saya berkunjung ke salah satu minimarket yang ada di rest area ini, Alfa Express namanya. Nah, di sini kita akan mencari minuman atau camilan untuk untuk teman perjalanan ya, sebagai camilan seperti itu.
Nah, ini adik saya sedang mengambil minuman. Itu ada mas-masnya yang sedang menata minuman juga. Di sini lumayan besar ya untuk rest areanya, itu untuk ukuran rest area, karena lengkap teman-teman. Selain ada minimarket, di sini juga ada stasiun pengisian bahan bakar, kemudian ada masjidnya juga, dan juga beberapa toko UMKM yang mempunyai stand di rest area ini. Nah, ini sekilas ya dari isi di Alfa Express di rest area kilometer 627A, tepatnya di daerah PP Pajaran, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur. Nah, ini adik saya sedang bingung dari tadi muter-muter mau mengambil camilan apa. Ya, camilannya standar sih teman-teman, kayak minimarket pada umumnya. Di sini juga ada tempat duduknya untuk ya setelah kita membeli makanan atau minuman bisa dinikmati di sini. Ada scan barcode-nya juga tadi untuk mungkin bisa digunakan untuk membayar secara online ya. Nah, di sini juga ada es krim yang teman-teman yang suka es krim di sini banyak juga. Kalau mau, kan di luar panas jadi cocok sih mungkin minum es krim ya. Oke, kita akan membayar ke kasir teman-teman. Nah, ini yang mungkin berbeda ya, di sini juga menjual makanan lain. Di sini juga ada bakpao, kemudian ada seperti dimsum. Ini masnya dari tadi dipanggil nggak menghiraukan ya teman-teman, dipanggil berulang-ulang. Masnya mungkin lagi sibuk menata minuman. Di sini ada mbaknya yang bisa membantu kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya bicarakan sebelumnya. Jadi ini juga menjual makanan lain seperti kue, kemudian juga ada bakpao, dan di sini juga ada minumannya, ada kopi. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Kita akan keluar dari rest area ini dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madiun. Nah, di sini sebelah kanan adalah masjid yang bisa digunakan untuk sholat. Nah, setelah beristirahat kurang lebih 15-20 menit, ini kita sudah mulai perjalanan lagi teman-teman. Dan ini langit sore yang cerah sekali. Nah, sekarang jam 4 sore, pukul 4 sore kita sudah melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madiun. Jadi enaknya kalau di tol itu teman-teman, kalau cuaca cerah gini kita bisa melihat pemandangan sekitar yang kebanyakan itu memang area sawah. Nah, ini kita memasuki lajur ke Caruban ya. Jadi setelah Saradan itu Caruban, kemudian ke Madiun. Nah, kita mengambil lajur yang sebelah kanan teman-teman. Nah, ini ada truk yang mobil yang sedang diderek tadi. Nah, ini kita mengambil lajur sebelah kanan ke arah Madiun, Ngawi, Solo, Ngawi. Jadi setelah ini langsung exit tol Madiun ya teman-teman. Oke, simak terus perjalanan kami menuju ke kota Madiun. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di exit tol Madiun. Jadi jika kita total ya, dari kita masuk ke gerbang tol Mojokerto 14.30 dan sekarang di exit tol Madiun itu pukul 16 lebih sedikit lah. Jadi kurang lebih perjalanannya itu 1,5 jam. Jika dibanding kita menggunakan lajur umum atau jalan bawah, itu bisa sampai 4 jam teman-teman. Bayangkan, kita bisa menghemat waktu 2,5 jam ya, meski kita harus membayar tarif tol, tapi itu sebanding lah dengan waktu yang bisa kita simpan, yang bisa kita gunakan untuk hal lain. Jadi kita akan tapping, kita akan lihat berapa harga yang kita bayar. Dan untuk
tol yang kita bayar adalah 120.000 teman-teman untuk sekali jalan dari pintu tol Mojokerto dan juga keluarnya ke exit tol Madiun. Jadi sebesar 120.000. Itu menurut saya sih tidak terlalu mahal, karena untuk waktu yang bisa dapat kita saving itu lumayan banyak gitu, 2,5 jam seperti itu. Nah, ini kita sudah keluar dari tol dan kita menuju ke Kota Madiun teman-teman. Oke, kita simak bareng-bareng ya untuk video selanjutnya. Dan kebetulan di sini juga ada rombongan Innova, jadi kita sekalian konvoy ya sedikit teman-teman. Nah, ini sudah masuki area Kota Madiun. Lihat di depan kita itu konvoy Innova dan kita ikut saja karena kebetulan kita juga mobilnya Innova seperti itu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu masuk Kota Madiun. Nah oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke Kota Madiun. Nah ini kita sedang melewati salah satu mall yang ada di Kota Madiun, yaitu Carrefour ya, yang berada di sebelah kiri ini. Nah, Sun City juga namanya. Nah, di sini untuk Kota Madiun sendiri luasnya 33,23 km persegi teman-teman. Tidak terlalu besar, tapi untuk populasinya tahun 2020 sebesar 195.175 orang. Nah, untuk agamanya sendiri didominasi oleh agama Islam. Kota Madiun sendiri dijuluki sebagai kota gadis, atau kebanyakan orang juga bisa menyebutnya kota pecel karena makanan khas dari Kota Madiun sendiri adalah pecel teman-teman. Nah, untuk sore hari ini pada jam 16:20 lalu lintas di Kota Madiun lumayan ramai. Nah, untuk kotanya sendiri lumayan rapi dan bersih ya teman-teman. Ada banyak tempat duduk, tempat beristirahat untuk para pengunjung atau warga di Kota Madiun. Nah, ini kita akan sampai di rumah nenek saya teman-teman, tempatnya di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu. Nah, ini sebelah kita akan belok kiri. Nah, di Kota Madiun juga lumayan sudah maju ya teman-teman, banyak minimarket dan lain sebagainya. Kemudian untuk jalannya juga sudah ramai. Kalau dulu waktu saya masih kecil di sini masih sepi ya teman-teman, karena mungkin perkembangan zaman jadi Kota Madiun sudah semakin maju. Oke teman-teman, sebelum kita sampai di rumah nenek saya, kita akan mencoba salah satu kuliner di Kota Madiun. Di sini karena sore hari menjelang maghrib, jadi makan nasi goreng enak. Jadi di sini ada nasi goreng Pak Boy, menjual mie goreng, kemudian nasi goreng, dan juga ada mie godok. Di sini sih kalau favorit saya biasanya mie godok, tapi karena saya lapar jadi pesannya nasi goreng aja saja. Dan ini teman-teman proses pembuatan dari nasi goreng dan juga mie goreng atau mie godoknya Pak Boy. Pak Boy sendiri sudah lama berjualan nasi goreng. Untuk bumbu-bumbunya relatif sederhana ya teman-teman, tapi untuk rasa saya jamin enak karena saya sudah berulang kali kalau misal akan ke rumah nenek saya mampir dulu. Amit tangge, damel iseng, iseng video. Dia sedang membuat mie goreng ya teman-teman. Jadi adik saya dan ibu saya itu pesennya mie, dan untuk ayah saya dan juga saya itu pesennya nasi goreng. Nah, untuk bumbunya sederhana. Di sini beliau mengasih garam, kemudian kecap asin, kecap manis, dan juga apabila teman-teman pinginnya nasi goreng merah dikasih saus, kalau tidak ya nggak usah dikasih saus, seperti itu. Bumbu-bumbunya sederhana, bumbu dapur seperti pada umumnya, tapi rasanya enak teman-teman. Di sini kalau kalian mau nyoba yang paling khas itu mie godoknya. Karena menurut saya tuh bumbunya kayak mie goreng Jawa seperti itu, lebih khas daripada pada saat saya coba di daerah Krian atau Sidoarjo atau Surabaya. Oleh karena itu saya biasanya kalau misal malam hari itu biasanya mesennya nasi
mie godok, tapi karena ini lapar dan posisi sore menjelang maghrib, jadi saya pesennya nasi goreng seperti itu teman-teman. Nah ini bumbu-bumbunya yang sudah dimasukkan oleh Pak Boy. Nah ini kita tutup dulu biar cepat matang teman-teman. Nah ini untuk mie nya teman-teman sudah jadi. Jadi mesennya ini mie godok ya teman-teman. Jadi kalau mie godok itu mie kuah kalau bahasa Indonesia. Jadi ada kuahnya sedikit di mie nya. Jadi cita rasanya itu basah gitu. Mie godok. Minum gak ada. Belah kok. Kamu boleh minum deh. Oh ya wes. Oke, sekarang kita lihat proses pembuatan dari nasi goreng Pak Boy ya teman-teman. Untuk porsi nasinya untuk 2 orang sangat banyak ya. Lihat, ini porsi untuk 2 orang, jadi untuk ayah dan juga ayah saya dan juga untuk saya. Nah pertama dikasih kecap manis, kecap khas dari Madiun ya. Kemudian di sini kecap asin. Kemudian dikasih saus ya teman-teman, karena saya inginnya nasi gorengnya nasi goreng merah, jadi dikasih saus. Nah kemudian ditumis ya teman-teman agar bumbunya merata. Buat teman-teman yang sedang lihat video ini jangan ngiler ya, karena memang dari rasanya dan juga aromanya sendiri, kalau nasi goreng Pak Boy ini yang biasa saya beli itu memang enak teman-teman. Dan proses pembuatannya juga cepat, meskipun di sini ramai itu pembuatannya juga cepat gitu. Dan ini dia pesanan nasi gorengnya yang sudah ditunggu-tunggu sudah sampai. Dan untuk nasi goreng teman-teman ada tambahan kerupuknya itu kerupuk seperti kerupuk puli gitu ya, tapi ini kecil-kecil jadi enak rasanya, jadi pas dengan nasi goreng. Nah kebiasaan dari keluarga kami kalau misal meski makanan itu beda dicampurkan dengan yang lain ya, jadi satu dengan yang lain itu bisa ngerasain rasanya. Seperti ini ibu saya ngasih mie nya ke ayah saya, dan juga ibu saya minta sedikit nasi dari ayah saya. Jadi dikombinasi, kalau misal memang bisa dikombinasikan ya, jadi rasanya itu enak dan kita bisa nyoba gitu. Nah untuk saya sendiri juga seperti itu, dikasih mie oleh ibu saya gitu ya. Jadi mari kita review secara singkat nasi goreng dan juga mie goreng dari Pak Boy. Untuk nasi gorengnya sendiri di sini ada isinya standar ya, ada telur yang diorak-arik, kemudian juga ada ayam, juga ada timun, ada cabai, dan juga ada kerupuknya tadi ya. Jadi ayam disuir-suir gitu teman-teman. Dan juga untuk mie ada sayur-sayurannya seperti kubis ya. Nah ini untuk mie nya itu sangat menggoda ya, smoky dari asapnya itu masih ada gitu. Nah di sini ada acarnya. Nah kemudian untuk porsinya sendiri menurut saya untuk orang yang habis berpergian jauh otomatis lapar kan, itu pas dan mengenyangkan gitu, nggak terlalu berlebihan. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat makan. Alhamdulillah kita sudah selesai makan sore ya teman-teman. Nah ini kita akan menuju ke tempat rumah nenek saya, lebih tepatnya almarhum nenek saya, karena nenek saya sudah meninggal. Ini sudah 1 tahunnya ya teman-teman, tanggal 29 Januari tahun 2022. Nah ini kita akan ke rumah nenek saya. Di tempatnya itu alamatnya di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, dan dekat dengan Monumen Kresek atau Monumen G30 SPKI, jika teman-teman tahu ya. Nah ini untuk kondisi di desa itu enak teman-teman, asri dan juga tenang, dan juga di sini itu lalu lintasnya itu lumayan lengang ya, jadi masyarakat di sini itu sangat-sangat tenang gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk
hari ini kita akan sambung ke hari berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk mengetahui kelanjutan video ini, dan juga tekan tombol like apabila teman-teman menyukai video ini. Terima kasih, stay safe dan juga stay healthy. Bye bye teman-teman.